menciptakannya langsung dengan tangan Allah sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Surat Asy-Syadd ayat 75. Sementara makhluk lainnya diciptakan dengan kata kun yang artinya jadilah. Allah memberikan kepada Adam ketinggian derajat dengan diajarkan nama segala sesuatu. Allah berfirman yang artinya, dan dia mengajarkan Adam seluruh nama. Kemudian dia menampakkannya kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama mereka itu, jika kalian orang-orang yang benar." Mereka berkata, "Maha suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Iblis merasa dengki dengan kelebihan yang diberikan kepada Adam. Lalu ia bersombong diri dan enggan mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Maka ia pun menjadi orang yang kafir kepada Allah. Demikianlah keadaan orang yang dengki lagi sombong. Dua penyakit ini menghalangi banyak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sejak saat itu, Iblis berjanji untuk menyesatkan Adam dan keturunannya dari jalan Allah dan berkata, "Karena engkau telah menyesatkan diriku, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, juga dari arah kanan dan kirinya. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur." Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dalam kehidupan sehari-hari, iblis atau setan seringkali menggoda manusia dalam sholat. Dan di antara pasukan iblis itu ada yang bernama Hinzab yang suka menggoda manusia dalam sholat. Imam Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Utsman bin Abil Ash, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menggoda dalam sholatku dan menghalangiku untuk membaca." Beliau pun bersabda, "Itu adalah setan yang bernama Hinzab. Bila kamu merasakan gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan meludahlah ke kiri 3 kali. Aku pun melakukannya. Maka Allah hilangkan godaan tersebut dariku." Subhanallah. Dan tahukah pemirsa, tidak hanya dalam sholat, iblis atau setan menggoda manusia. Banyak cara yang dilakukan iblis dalam menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya di akhirat kelak. Inilah 10 cara iblis atau setan menyesatkan manusia. Pertama adalah hasad atau dengki dan tamak. Manusia yang begitu tamak pada sesuatu, maka ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Kedua adalah marah. Ketahuilah pemirsa, marah dapat merusak akal. Jika akal seseorang lemah, maka iblis akan melakukan serangan dan akan menertawakan manusia. Ketiga, yaitu sangat suka berhias. Orang yang suka menghias tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada, orang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan ini. Keempat adalah kenyang karena telah menyantap banyak makanan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun kerugian lainnya akan didapatkan di akhirat sebagaimana dalam hadis, "Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Tirmizi dalam Al-Silsilah As-Shahihah, Syaikh Al-Albani Syahih. Kelima adalah tamak pada orang lain. Keenam adalah sifat manusia yang selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan." Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Syaikh Al-Albani.
Yang ketujuh adalah seseorang yang mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan adalah seseorang yang mengajak orang awam supaya ta'assub atau fanatik pada mazhab atau golongan tertentu. Yang kesembilan adalah seseorang yang mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah yang sulit diterima oleh akal sehat, sehingga membuat mereka menjadi ragu pada akidahnya. Yang ke-10 adalah seseorang yang selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Begitulah pemirsa, cara-cara iblis atau setan untuk menyesatkan manusia. Semoga dengan kita mengetahuinya, kita dapat terhindar dari hal-hal tersebut agar tidak menjadi pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, tren perceraian di Indonesia pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung dari 2 juta pernikahan setiap tahun, ada 200.000 yang berakhir dengan perceraian. Masalah ekonomi suami yang tidak bisa menafkahi istrinya dengan baik menjadi pemicu utama sebabnya perceraian, diikuti dengan motif lain seperti ketidakharmonisan tangga hingga kasus adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Ironisnya, 70% yang menggugat cerai adalah dari pihak istri. Dari beberapa data yang ada membuat kita prihatin dan bertanya, mengapa begitu banyak pasangan suami istri yang mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian? Dan mengapa justru dari pihak wanita yang paling banyak menggugat? Apakah kurangnya perhatian dari sang suami? Atau sudah tidak ada lagikah bumbu romantisme kasih sayang untuk membinanya? Mungkin sudah banyak dari kita yang melupakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Demikian pula beliau memerintahkan umatnya, khususnya para suami, agar menyayangi dan berlaku baik kepada keluarganya, terutama kepada sang istri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah pemirsa, berikut kami rangkum beberapa tindakan romantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Desir pasir di padang. Di zaman sekarang, istilah yang cukup akrab di telinga kita adalah ladies first. Ternyata hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak berabad-abad yang lalu. Diriwayatkan dalam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang unta untuk Safiyah, istri beliau. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau, dan kemudian Safiyah naik dengan meletakkan kakinya di atas lutut beliau, sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Sering mencium istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencium istrinya. Dalam hadis riwayat Nasai dalam Sunan Kubro 2/204, Nabi sering mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan puasa. Makan sepiring berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga sering makan sepiring berdua sebagai bentuk romantismenya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya dahulu biasa makan bubur bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum di gelas yang digunakan Aisyah. Dan beliau juga pernah makan daging yang pernah digigit Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Bersenda gurau, bermain untuk membangun kemesraan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersenda gurau dengan Aisyah. Dalam hadis riwayat Ahmad dikisahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah adu lari bersama Aisyah, dan mereka tertawa lepas tatkala melakukan hal tersebut. Berjalan di malam hari. Istilah ngedate juga pernah dilakukan Rasulullah terhadap istrinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada malam hari, kemudian beliau mengajak Aisyah berjalan-jalan dan berbincang-bincang. Hadis riwayat Muslim. Panggilan khusus pada istri. Memiliki panggilan sayang? Ya, begitulah Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah dengan Humairah, yang artinya kemerah-merahan pipinya. Dan beliau memanggil Khadijah dengan sebutan Ya Habibi, yang artinya kekasihku. Memberi sesuatu yang menyenangkan istri atau hadiah. Menyenangkan hati istri dengan memberi hadiah juga bisa dilakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi sekantung minyak wangi kepada para istri-istrinya. Membantu pekerjaan rumah tangga. Meskipun menyandang gelar Rasulullah, beliau tak malu membantu pekerjaan rumah tangga. Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Mendinginkan kemarahan istri dengan mesra. Ketika Aisyah marah atau cemburu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menenangkan hati Aisyah dengan cara memijit hidung Aisyah. Demikian sekelumit gambaran romantisme junjungan kita dalam rumah tangganya. Nah pemirsa, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak puas dengan pasangannya. Tapi ingatlah selalu, jika kita ingin dicintai, maka kita harus belajar mencintai. Jika kita ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai. Dan jika ingin dihormati, belajarlah untuk menghormati. Terkadang apa yang kita anggap baik, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Allah berfirman yang artinya, dan bergaullah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Bersabarlah karena kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Oke Zizi, pemirsa